Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang integral lipat 2, yang mana di pertemuan minggu lalu, saya tidak menggunakan video saya sendiri. Untuk kali ini, kita akan mengulang kembali video yang telah saya berikan di minggu lalu, cuman saya jelaskan menurut versi saya, kan gitu. Ya, jadi minggu lalu telah kita bahas tentang materi integral lipat 2. Nah, pada prinsipnya integral lipat 2 itu atau disebut juga integral ganda ya. Jadi ada 2 kali integral di situ. Nah, jadi kalau umumnya integral itu kan berawal dari misalkan yang integral biasa. Misalkan ada sebuah kurva ya. Dan ada kurvanya ini. Sorry, saya ganti warna. Misalkan nah ini. Nah, kemudian di sini ada batas. Ada batas ya. Ini ada A dan ini B gitu ya. Ini B. Nah, misalkan ini adalah kurva yang hijau kurva fx ya. Ini adalah fx ya. Fx ya. Fx. Nah, integral area integral di sini adalah yang ini. Area integralnya adalah dari batas integralnya, batas area integralnya adalah dari A sampai B. Oleh karena itu, kalau integral biasa itu dapat ditulis menjadi integral dari batas A sampai B. Gitu. Jadi fungsinya apa? Fungsi fx ya. Fungsi fx ya. Dengan dx. dx. Ini x, ini y. Nah, namun kalau di integral lipat 2 itu nanti kita mencari suatu, bisa dikatakan mencari suatu dari luas daerah. Nah, oleh karena itu integral lipat 2 misalkan ada kurva ya, ada kurva. Ini integral lipat 1, ini sekarang integral lipat 2, ada kurva misalkan. Kurvanya seperti ini. Sorry. Saya ganti warna hitam aja. Nah. Kemudian ini X, ini Y, ini Z. Nah, misalkan ini ada, saya gambar dulu. Ada sebuah daerah ya. Sebuah daerah. Nah, ini saya gambar. Ada sebuah daerah. Misal daerah yang bawah ini dibatasi oleh ini ke X. Itu misalkan ini B. Sorry. Saya ganti warna ungu aja. Nah, ini kan dibatasi, ini A, ini B, ini untuk X ya. Kemudian untuk Y-nya, untuk daerah Y-nya itu misalkan ini dan itu. Ini saya sebut batasnya C sama D. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi, ini sebuah bidang ya. Bidang segi 4 ya, segi 4 ketika diproyeksikan menjadi seperti yang hijau ini ya. Nah, batasnya itu bidang segi 4 ini untuk X itu dibatasi oleh A sampai B ya. Dan untuk Y-nya dibatasi oleh C sampai D. Nah, bidang ini merupakan bidang dari f x, y.
fx, y. Artinya apa? Artinya bahwasanya untuk menghitung area ini itu kita membutuhkan teknik integral, yang mana teknik integralnya itu merupakan integral lipat 2 karena dia ada dua ini, ada x dan ada y. Ada x dan ada y. Nah, kemudian area yang ini itu disebut dengan D atau daerah pengintegralan. Saya ganti warna merah. Daerah pengintegralan. Nah, D atau daerah pengintegralan pun seperti yang di atas ini juga yang hijau daerah pengintegralan. Dengan kata lain, kita bisa lihat dari ilustrasi ini bahwasanya daerah pengintegralan ini untuk yang X dibatasi oleh A dan B, untuk yang Y dibatasi oleh garis C sampai D. Nah, artinya ini kita menghitung area yang D ini. Area ini. Kita menghitung area ini. Maka dari itu kita bisa menggunakan integral lipat 2, yaitu integral lipat 2. Sorry. Di daerah integral ini kita definisikan dulu, yaitu D ya. Itu sama dengan D ini disebut daerah pengintegralan. Ini daerah pengintegralan yang akan kita hitung. Ya, suatu himpunan X, Y, ya. Y, demikian hingga X itu ya, X itu kan dibatasi oleh batas bawah dan batas atas. Batas bawah misalkan kita ibaratkan A, kemudian ini B, untuk yang X ya, untuk yang Y ya, untuk yang Y itu dibatasi oleh C sampai D. C sampai D. Jadi tutup. D itu merupakan himpunan bilangan di mana X, Y itu sedimensi sehingga X itu terletak antara B, A sampai B, dan untuk yang Y terletak antara C sampai D. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengintegralkannya ya? Jadi karena ini ada dua daerah ya, artinya ada fungsi f x, y, dengan kata lain bahwasanya nanti kita akan mengintegralkan terhadap y dan mengintegralkan terhadap x. Nah, dari ilustrasi ini ada dua kemungkinan, ada dua cara itu, ada dua cara. Cara yang pertama ya, jadi yang pertama ya. Pertama ya integral dari D ya, artinya kita akan menghitung luas D ini ya. Luas D ini dari fungsinya apa? Fungsinya adalah f x, y ya. X, y dari DA, daerah pengintegralan. Nah, DA ini yang akan kita definisikan menjadi X, DY, dan DX. Ini sama dengan, ini nggak pas di sini, jadi integral dari Nah, yang pertama, kalau misalkan yang pertama kita memulai dari DX dulu aja, yang pertama misalkan ini A, ini B. Kemudian ini C, ini D. Ini yang pertama ya, ini D. Nah, kita lihat jadi fungsi fx, ya, y. Nah, artinya kalau yang ini bagian AB itu bagian luar, CD bagian dalam. Nah, kita mengintegralkan dari bagian dalam dulu. Dari bagian dalam dulu. Nah, kalau misalkan kita dari bagian luar, ya nanti beda lagi ini posisinya. Jadi saya tulis yang pertama, cara yang pertama, dan cara yang kedua. Nah, kalau posisinya seperti ini kan A, B, C, D, C, D itu untuk apa? Untuk batas di Y, maka di sini adalah DY, D, DX. Tapi kalau kita mau memulai dari integral yang dalam dan luarnya dia seperti ini, misalkan ini adalah C, ini D, ini A, ini B ya, maka formulanya X, Y ya,
Di sini adalah dx, dy. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi ada dua cara, mau pakai yang ini juga boleh, mau pakai yang itu juga boleh, hasilnya sama. Jadi untuk integral lipat 2 itu formulanya yang ini dan yang itu. Nah, yang pertama itu jika nanti dimulai dari dx, dan yang kedua jika dimulai dengan dx dy. Nah, langsung saja ke contoh soal ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan saya hapus dulu ini. Misalkan tentukan integral soalnya, soal contoh satu ya, contoh satu ya. Contoh pertama, tentukan integral lipat 2 dari integral lipat 2 dari ini D, daerah pengintegralan dari misalkan X kuadrat plus Y kuadrat dA. Nah, jika diketahui daerah pengintegralannya itu yaitu X, Y ya, sedemikian sehingga batas dari X itu adalah dimulai dari 0 sampai 2, dan batas dari Y itu adalah berapa ya kira-kira? Ambil saja 0 sampai 3 misalkan. Nah, kita mau menyelesaikan dengan metode yang pertama atau yang kedua, hasilnya sama saja. Misalkan kita ambil pakai ini jawab penyelesaian di sini. Saya ambil warna merah aja. Yang warna merah misalkan jawab. Nah, jawab. Misalkan kita mau pakai yang dx dy ya. Pakai yang dx dy. Artinya kalau dx dy itu kan berarti yang kita integral pertama adalah X. Dan yang kita integral kedua adalah Y. Maka posisinya kita tulis seperti ini. Integral ya. Integral dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 3 sorry. Sampai 2. 0 sampai 3 ini 0 sampai 2. Nah, untuk fungsinya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. dx dy. Nah, ini kan kita lihat dx dy. Kita lihat dx dy. D batas dx berarti kan 0 sampai 2 di dalam. Kalau kemudian yang 0 sampai 3 untuk Y di luar. Nah, kalau posisinya misalkan mau dx berarti batasnya ini dimulai dari 0 sampai 2 dan 0 sampai 3. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti kan ini dx yang akan kita integralkan pertama, berarti batas yang dalam sini ya, itu adalah batas x, yaitu 0 sampai 2. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau misalkan mau di sini mau di dx ya, di sini mau di dx berarti batas di sini itu nanti 0,3 dan 0,2. Intinya bahwasanya kalau yang mau diintegralkan pertama itu batasnya taruh di dalam. Ini luar, ini dalam. Ya. Oke, sama dengan kita integralkan dulu integral 0,3 karena kita mau mengintegralkan x, maka x yang kita integralkan jadi x kuadrat plus y kuadrat. Jadi sama dengan yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah. Nah, kalau kita mengintegralkan x, berarti y itu adalah sebagai konstanta kita abaikan, nggak diintegralkan gitu ya. Nggak diintegralkan. Jadi di sini nggak 1/3 y pangkat 3 enggak, karena kita mengintegralkan y. Maaf, mengintegralkan x.
Begitupun juga kita kalau mengintegralkan Y, maka X itu dianggap diabaikan karena konstanta. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi, integral terhadap X berarti X kuadrat diintegralkan adalah 1/3 X pangkat 3. Karena kita mengintegralkan X, berarti di sini adalah X Y kuadrat. Nah, kita terlihat bahwasanya Y di sini tidak dioperasikan. Nah, itu. Jadi X core di sini muncul X, Pak, ya karena kita mengintegralkan terhadap X, berarti sini ada X-nya. Ya. Nah, kemudian batasnya adalah 0 sampai 2 d dy. Nah, dengan integral dari 0 sampai 3 ya. Di 1/3 kita masukkan batasnya dikali dengan yang atas dulu, batas atas 2 pangkat 3 ditambah dengan X ini adalah 2 dikali dengan Y pangkat 2 ya. Nah, ini untuk yang batas atas, maka kita taruh kurung kurawal. Ini. Set dikurang yang batas bawah 0 ini berarti 1/3 dikali X pangkat 3, 1/3 X pangkat 3 diganti 0 berarti kan 1/3 kali 0 kan 0 ya. Kemudian yang ini X-nya diganti 0 berarti kan ketemunya yang batas 0 ini sama dengan 0. D dy. Ingat kita masih punya D di sini. Maka sama dengan kita bisa tulis integral dari 0 sampai 3 ya. Ini kan 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 lagi 8/3. 8/3 ditambah dengan 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Ya. 2Y kuadrat ya. Coba dicek ada yang salah enggak nih. Nah, ini dy. Nah, langkah selanjutnya ini ke atas ya. Kita integralkan terhadap Y. Kita integralkan terhadap Y. Maka di sini kita bisa tulis 8/3 kita integralkan terhadap Y. Berarti kan 8 sama dengan per 3 Y ditambah 2. Y pangkat 2 diintegralkan jadi kan 2/3 Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Sama dengan kita masukkan batasnya. Yang pertama batas atas dulu. Itu 8 kali 3. 8/3 kali 3. Ditambah dengan 2/3 dikali 3 pangkat 3. Ini batas yang atas. Kemudian dikurang. Batas yang bawah kan 8/3 kali 0 ditambah 2/3 dikali 0 pangkat 3. Sama kayak ini tadi. Ini hasilnya 0 itu kalau diuraikan seperti ini tadi. Sama dengan ini bisa kita coret ya. Berarti kan 8 ditambah dengan ini bisa 2/3 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Berarti ini bisa kayak gini aja, tinggal 3 kuadrat berarti ya. 3 kuadrat kan 9 kali 2, 18. 18. Sama dengan tambahkan ketemunya 26. Itu hasilnya. Jadi intinya dari soal contoh soal ini kalau kita misalkan dicari dengan formula yang kedua, ini kan pakai formula yang pertama. Kalau formula kedua posisinya seperti ini. Integral dari 0, 2, ini 0 ya. 0, ini 0, 3. Fungsinya adalah X kuadrat plus 2. Plus Y kuadrat. Ya.
ini adalah dy dx. Nah, yang membedakan di sini. Yang membedakan di sini nih. Jadi intinya kalau dia dy yang di pertama kita sebut, maka batas yang dalam ini adalah batas y. Kalau kita yang sebut pertama dx, maka batas yang dalam ini adalah batasnya x nih. Kalau batas ini batasnya y. Hasilnya sama aja. Hasilnya sama. Itu hasilnya sama. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi kan untuk ilustrasi integral pada bidang yang beraturan. Bidang segi 4 tadi jelas bahwasanya bidangnya segi 4. Segi 4 gini kan. Nah, bagaimana kalau jika bidangnya itu bidang yang tidak beraturan atau bidang sembarang gitu. Gimana cara mencarinya gitu kan. Kita hapus dulu ini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi misalkan ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada kurva, misalkan ini adalah y, ini ada x ya, ada x, kemudian ada garis ya, garis ini sebagai batas ya, sebagai batas, itu garis sebagai batas, ini garis, ini kan di x ya, ini kan di x, ini berarti ini garis x sama dengan a, dan ini garis yang kedua x sama dengan b. Nah, nanti juga memungkinkan untuk yang kurva seperti ini, misalkan seperti ini nih. Garisnya itu di sini. Nah, berarti kalau seperti ini berarti y. Ini juga y sama dengan c, ini y sama dengan d. Ya, itu memungkinkan posisinya seperti ini gitu loh. Ini x, ini sorry. Ini x, ini y-nya. Nah, kita fokus ke yang pertama dulu. Ini yang pertama. Ini nanti yang kedua yang ini. Ya. Nah, jadi ini adalah suatu integral pada bidang yang sembarang ya, daerah sembarang. Misalkan ada sebuah garis di x ya. Di x itu x sama dengan a dan x sama dengan b. Batasnya kemudian ada sebuah kurva. Ada dua kurva. Kurva yang pertama ini analoginya jangan pakai biru biar jelas, pakai merah saya. Nah, ini kurva. Yang pertama y kita namain y sama dengan alpha x aja gitu aja. Alpha x. Nah, alpha x. Nah, kemudian ada kurva yang kedua. Nah, kita namain ini y sama dengan kita namain alpha beta x. Beta x. Nah, kemudian dari kurva ini itu mana daerah pengintegralannya atau D-nya mana ya. Daerah pengintegralannya atau D-nya itu adalah ya ini batas ini. Nah, ini yang dari kiri itu dibatasi x sama dengan a, dari kanan di x sama dengan b, dari bawah itu y sama dengan alpha, dan dari atas y sama dengan beta x. Jadi D-nya itu yang ini, yang biru ini, D. Maka dari hal ini kita bisa interpretasikan bahwasanya D sama dengan daerah pengintegralannya yaitu sebuah himpunan bilangan dari fungsi x, y, demikian sehingga ya x ya kita lihat x itu dibatasi dari kiri itu adalah a dan dari kanan itu adalah b ya b. Kemudian untuk yang y itu dibatasi oleh dari kanan itu adalah kanan atau atas itu beta,
beta X, dan dari bawah itu alpha X. Nah, begini alpha X. Maka dari itu kita bisa tulis ke dalam bentuk formula integralnya, yaitu bahwasanya daerah integralnya itu yaitu dari daerah integral D ya. D ini D ya. Kita definisikan ke dalam bentuk integral, jadi integral dari suatu fungsi fx ya, f x, y dari dA dari integral A itu sama dengan integral dari, mau pakai dy apa dA ini sama aja nanti. Misalkan ini kita pakai dx dulu, berarti dy dx, berarti yang x itu yang di dalam gitu ya, yang di dalam, x yang di dalam. Kalau dy dx, berarti x yang di luar, dy yang di dalam. Maka dari itu, misalkan, integralnya kecil banget. Ini integral dari lipat 2 dari, misalkan di sini tulis A, B, ya. B berarti di sini nanti alpha X, dan sini adalah beta X. Beta X dari fungsi fx ya. Fungsi fx ya. Fungsi fx di sini dy dx. Nah, kita lihat dy dx berarti dy yang akan kita operasi yang pertama, dy batasnya ini. Dx operasi yang kedua batasnya ini, berarti di luar. Nah, untuk yang posisinya seperti ini nanti, ini seperti misalkan di sini, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kita pakai cara ini juga bisa. Nah, kalau yang kedua itu nanti seperti ini. Integral dari ini di sini adalah alpha X, di sini adalah beta X, ini A, ini B. Dari suatu fungsi fx, ini di sini adalah dx, dy. Nah, kita lihat di sini. dx yang pertama, nah, ini dy yang kedua. Nah, ini yang nomor 2 ini adalah gambar untuk kurva yang ini nanti. Jadi kurvanya seperti ini nanti. Nah, di sini adalah alpha X. Yang kedua ini adalah beta X. Jadi yang pertama formula integralnya ini pakai ini bisa, pakai yang ini pun bisa, tergantung letak dan posisinya. Begitu. Jadi ini gambar yang pertama untuk ini gambar yang kedua untuk penjelasan ini. Nah, jadi ini untuk daerah yang sembarang. Daerah sembarang ini formulanya ini. Mau pakai ini bisa, mau pakai itu juga bisa. Mungkin ke contoh ya, ke contoh saja biar lebih paham. Saya hapus dulu ini. Hapus dulu. Misalkan ada soal tentukan integral lipat dari suatu fungsi yang dibatasi oleh 0 sampai 1 dan dibatasi oleh X sampai 3X. 3X fungsi tersebut yaitu X kuadrat, XY berapa ya? Mau pakai berapa gitu? Yang mudah dulu, XY kuadrat. Nah, XY kuadrat dy dx misalkan. Ini adalah dy dx. Nah, artinya apa? Kita mengintegralkan terhadap y dulu, kemudian baru mengintegralkan terhadap x. Sama dengan kita integralkan terhadap y dulu. Misalkan ini 0 sampai 1. Integral terhadap y berarti
Ini kan 1/3 X Y pangkat 3. Karena kita mengintegralkan terhadap Y. Berarti Y yang diintegralkan. X-nya diabaikan sebagai konstanta. Nah, batasnya berapa? Kita lihat batasnya adalah untuk Y itu yaitu X sampai 3X. Jangan lupa sini tulis DX. Kenapa enggak DY, Pak ya? Karena DY udah diintegralkan, kan tinggal ini yang tersisa, ya. Oke, kita masukkan batasnya sama dengan integral dari 0 sampai 1, 1 di batas set. Nah, 1/3 batas atasnya kita masukkan. Jadi kita ganti variabel Y dengan batas-batas ini. X-nya tetap, kemudian dikali dengan batas atasnya kan 3X pangkat 3. Kenapa pangkat 3 ya? Karena ini kan Y-nya pangkat 3. Ya. Dikurang di batas atas, dikurang dengan batas bawah. Batas bawahnya itu 1/3 tetap X. Y-nya, Y pangkat 3 kita ganti dengan X. Berarti di sini dikali X pangkat 3. Nah, ya. Ini ada dx. Masih ada X-nya ya. Sama dengan integral dari 0 sampai 1. 1/3 X dikali 3X pangkat 3. 3X pangkat 3 dan berarti 27X pangkat 3. Ya nggak? 27X pangkat 3. Berarti 27X pangkat 3 dikali 1/3X. Berarti kan 27X pangkat 4/3. Jadi ketemunya ini ya 27/3 X pangkat X pangkat 4. X pangkat 4 karena X pangkat 3 dikali X itu X tambahkan X pangkat 4 dikurang yang ini X pangkat 3 dikali 1/3X, berarti X dengan X pangkat 4 berarti 1/3 X pangkat 4. X pangkat 4 dx sama dengan ini ketemunya yaitu 27/3 X pangkat 4 dikurang 1/3 X pangkat 4 ketemunya 26. Ini masih integral ya, 0 sampai 1 ya. Per 3 X pangkat 4 dx. Nah, setelah itu baru kita integralkan terhadap X. Ya. Maka dari itu kita bisa integralkan terhadap X. Nah, sama dengan tadi kita integralkan terhadap X, 26/3 X pangkat 4 diintegralkan terhadap X. Berarti kan 26 saya jabarkan aja. Per 3 dibagi 5. Kenapa kok 5? Ya, X pangkat 4 kan tambah 1 berarti per 5. Ini X pangkat 5. Batasnya yaitu 0 sampai 1. Sama dengan ketemunya berarti ini 26/3 bagi 5, jadi 26/15. X pangkat 5. Dengan batas 0,1. Sama dengan 26/15 X pangkat 5 kita masukkan batasnya yang pertama 26/15 kali 1 karena 1 dikurang 26/15 kali 0 karena X-nya 0 maka ketemunya adalah 26/15. Jadi kalian harus paham dulu cara mengintegralkannya. Konsep integral dasar, misalkan jika ada suatu fungsi misalkan a x pangkat n diintegralkan maka menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus
1. Nah, kalian mesti bingung tadi, ini X plus 1. Ini. Kalian mesti bingung tadi 2 kok bisa jadi 26/3/5. Ya, ini konsepnya ini. Berarti kalau dari posisi ini, ya posisi ini, ya, berarti A-nya itu kan 26/3. N-nya itu 4. Maka ini kalau dijabarkan menjadi suatu berdasarkan ini, berarti kan 26/3 dibagi N-nya kan 4, N-nya 4 tambah 1. Ini kan 1 ini. Berarti kan 5. Kan begitu. Ya. Itu contoh integralnya seperti itu. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yang agak susah dikit ya. Agak susah dikit artinya kita mencari batasnya. Ini kan kalau ini batasnya udah ketahuan. Tapi kalau contoh yang ketiga ini kita mencari batasnya sendiri. Kita mencari batas sendiri. Maksudnya seperti apa, Pak? Oke. Nah, jadi misalkan gini. Ada sebuah integral ya. Sebuah integral, hitunglah integral lipat 2 dari fungsi apa ya, misalkan soal yang tadi aja, soal yang udah pernah tadi, misalkan ada integral lipat 2 ya, integral lipat 2 dari fungsi D, yaitu misalkan x kuadrat, tadi soal x kuadrat ditambah y kuadrat dA. Nah, soalnya seperti ini. Nah, jadi misalkan D itu dibatasi oleh ya, D itu dibatasi oleh ya, ya, Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan X kuadrat. Nah, gini. Nah, tentukanlah hasil integral lipat 2 dari fungsi ini jika D itu adalah Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian batasnya berapa, Pak? Kita nggak tahu. X-nya nggak ada, yang ada hanya Y-nya aja. Nah, caranya gini. Ada 2 cara sebenarnya, tapi kita ambil cara yang paling mudah saja ya. Caranya gini. Bentar. Jadi yang pertama kita menggambar analogi dari kurva ini. Gambar dari ini. Gimana caranya, Pak? Oke, caranya gini. Kita gambar ya. Kita gambar. Bentar, jangan di sini. Kurang gede. Kita gambar seperti ini. Set. Ini Y, ini X misalkan. Kita gambar kurva Y sama dengan X dulu. Artinya Y sama dengan X ini adalah apa istilahnya fungsi linear. Artinya gradiennya itu continue fungsi linear. Maka misalnya kita ambil berapapun nilai X, nanti grafiknya nanti berbentuk seperti ini. Linear dia ya, linear. Nah, maka kita misalkan mulai dari 0. Sorry. Mulai dari 0. Maka untuk yang gambar Y sama dengan X itu seperti ini. Nah, berapapun nilainya, itu akan terus menuju ke atas terus. Itu untuk yang Y sama dengan X. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan X kuadrat ini berupa fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Misalkan ini 0, dimulai dari 0 misalkan ya. Nah, fungsi kuadrat itu kan bentuk grafiknya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kalau ini misalnya anggap gradiennya 1, maka ini batas untuk yang apa namanya garis merah itu ya, garis merah itu ini kurva, yang ini untuk kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat. Nah, areanya yang mana, Pak? Areanya itu yang hijau ini. Yang hijau. Sorry. Yang hijau ini.
yang ke atas dibatasi merah, yang ke bawah dibatasi biru. Kemudian nilainya berapa, Pak? Nilainya adalah gini. Nilainya itu kita bisa ambil dengan cara mengambil titik potong. Misalkan ini kan X kuadrat. Yang ini X kuadrat. Y1 dan Y2. Y1 sama dengan Y2 misalnya. Berarti X kuadrat sama dengan X. Ya. 1 Y2. Maka kita bisa tulis X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Kita jabarkan lagi. X kita faktorkan. 1 min. Sorry. Salah. Salah. Nah, ini X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan lagi loh. Ini kan kalau dikalikan kan X kuadrat min X gitu kan. Ini bentuk sederhananya. Nah, ini dari sini kita bisa beroleh bahwasannya yang X yang pertama itu sama dengan 0 dan X yang kedua sama dengan 1. Maka batas di sini kita bisa klaim bahwasanya ini adalah 0 dan ini adalah 1. 1, ini juga 1. Nah, itu. Jadi batas dari permasalahan ini yaitu untuk X-nya itu adalah 0, 1. Sementara untuk Y-nya itu adalah udah diketahui dari awal Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Tapi untuk X-nya itu adalah 1 dan 0. Maka dari itu bisa kita tulis di sini. Bisa kita tulis di sini. Integral lipat 2 dari fungsi D, yaitu batas pertama 0 sampai 1, dan X kuadrat sampai X. Ya, X kuadrat sampai X dengan fungsinya, yaitu X kuadrat. Sorry, salah tulis. Nah, ini. X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini adalah dy dx. dy dx. Ya, karena kita kan pertama kan mengintegralkan terhadap y dulu, baru terhadap y. Sama dengan integral dari 0 sampai 1 terhadap y ya, ini ya, terhadap y dulu, berarti X-nya konstanta kita abaikan, maka kita hanya menambahkan di sini X kuadrat Y ditambah dengan 1/3 Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 3. Batasnya berapa? Batasnya adalah X kuadrat dan X. Ini dx. Sama dengan kita masukkan, substitusikan ini ke Y, maka menjadi 0, 1, X kuadrat, kita substitusikan yang pertama, batas ini, berarti sama dengan X kuadrat, Y ini diganti, berarti X pangkat 4. X pangkat 4, ditambah dengan 1/3 Y pangkat 3. X-nya Y pangkat 3 diganti X kuadrat, berarti Y pangkat, 1/3 X pangkat 5. Ini enggak? 2 ini pangkat 3. Dikurang. Kan batas yang ini dikurang batas yang atas. X. Berarti ini X pangkat 3. Lalu X, Y ini ganti. Ditambah 1/3 X pangkat 4. Ini adalah dx. Sama dengan integral dari 0 sampai 1. Ya, integral sampai 1. Yang sama ada nih, yang sama X-nya, berarti ini kan 1X dikurang 1, ini kan sama nih.
Nah, sama, berarti 1 dikurang 1/3, ketemunya 4/3 dikurang 1/3. Berapa? Berarti kan ini kan 3/3 dikurang 1/3 ketemu 2/3. X pangkat 4 ya, ditambah 1/3 X pangkat 5 dikurang X pangkat 3. Atau kita bisa tulis secara berurut sama dengan integral dari 0 sampai 1 min X pangkat 3 berurut pangkatnya gitu ya. Begini aja. 1/3 X pangkat 5. 1 dari yang gede dulu. 3 X pangkat 5 ya, ditambah dengan 2/3 X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dx. Nah, ini kita tinggal integralkan terhadap X. Nah, itu ketemu, ini tugas kalian aja lah. Tugas yang pertama, integralkan terhadap X. Nah, silakan dicari ini hasilnya berapa. Ya. Jadi ini untuk integral lipat 2 untuk yang sesi pertama versi video saya. Untuk sesi yang berikutnya nanti mungkin integral lipat 2 dengan fungsi yang sedikit rumit. Fungsi sedikit rumit ini udah dari fungsi yang paling sederhana tadi, naik lagi tingkatnya, naik lagi tingkatnya yang ini. Nanti besok naik ke fungsi yang lebih rumit lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.